Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk aci-aci semua yang tengah menyaksikan video ini, kapanpun dan dimanapun aci-aci berada. Sebelumnya, kami dari tim Ultrapet memohon maaf sebesar-besarnya kepada aci-aci semua, karena diskusi kita kali ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, yaitu secara tatap muka. Hal ini karena kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu uh, untuk tetap di rumah saja dan mengurangi aktivitas di luar rumah karena kondisinya tengah PPKM darurat dan kasus COVID di kabupaten kita yaitu Tanjung Jabung Barat juga sedang meningkat. Kita harap uh, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhi dari segala penyakit, terutama dari wabah virus corona, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Hanaul Azmi. Saya perwakilan dari tim Ultrapet Tanjung Jabung Barat. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi yang akan menjadi bahan untuk diskusi, yaitu mengenai manfaat dan pengembangan produk olahan dada. Juga saya harap semoga penyampaian materi melalui video ini juga tidak mengurangi esensi dan materinya juga bisa dipahami oleh aci-aci semua. Langsung saja, manfaat dan pengembangan produk olahan pedada. Sini saya akan terlebih dahulu mengenalkan mengenai pedada atau nama latinnya Sonetaria cassiolaris L. Di mana pedada ini memiliki habitat di air payau atau di rawa-rawa atau di pesisir pantai yang berlumpur. Nah, habitat dari buah pedada ini sangat sesuai dengan kondisi geografis yang dimiliki Desa Betara Kanan, yaitu adanya pesisir pantai yang berlumpur, sehingga di Desa Betara Kanan ini banyak sekali ditumbuhin oleh tanaman pedada. Nah, adapun fungsi dan manfaat dari tanaman ini diantaranya yang pertama mencegah abrasi pantai atau proses pengikisan yang disebabkan oleh gelombang air laut atau arus pasang surut air laut. Kemudian menjaga ekosistem pesisir, di mana pesisir itu merupakan habitat dari berbagai macam spesies, terutama dari ikan, kepiting, tumbuhan mangrove, ada udang, ada kerang juga, dan semacamnya. Selain itu, tanaman pedada bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan dapat dijadikan sebagai uh, bahan obat-obatan tradisional. Hal ini dikarenakan buah pedada mengandung nutrisi yang cukup tinggi. Kandungan gizi dari buah pedada dalam 100 gramnya. Nah, buah pedada ini mengandung berbagai macam sumber gizi, diantaranya kalori, karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Adapun vitaminnya ada vitamin A, vitamin B, vitamin B2, dan vitamin C. Salah satu yang penting yaitu vitamin C sebagai sumber antioksidan yang sangat dibutuhkan terutama di masa pandemi ini. Nah, adanya kesesuaian habitat dari tanaman buah pedada dan kondisi geografis dari Desa Betara Kanan, maka buah pedada ini bisa kita katakan sebagai sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Betara Kanan. Nah, apa sih sumber daya lokal itu? Sumber daya lokal itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah dan bisa berpotensi untuk menjadi salah satunya sumber ekonomi, yaitu dengan inilah pedada bisa kita olah sebagai berbagai macam produk olahan yang bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Betara Kanan. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah ngelakuin survei nih, Aci. Kata Aci juga tanaman pedada ini juga masih belum dimanfaatkan secara maksimal, hanya dijadikan sebagai manisan atau semacamnya, namun tidak diolah secara komersial. Nah, inilah produk olahan yang bisa kita
olah dari bahan dasarnya buah pedada. Yang pertama itu ada sirup, ada produk turunannya lagi yaitu bisa menjadi minuman kemasan. Terus ada serbuk, ada selai, ada permen agar. Nah, dari produk olahan tadi, tentunya kita membutuhkan bahan baku dan bahan tambahannya. Adapun bahan baku dari produk olahan jadi yang pertama yaitu adalah buah pedada tentunya, kemudian ada air, ada gula, dan ada garam. Kemudian ada bahan tambahannya yaitu berupa asam sitrat yang bisa berfungsi sebagai uh, bahan pengawet karena dia sifatnya bisa memperpanjang masa tahan produk olahan. Kemudian ada tepung agar-agar tanpa rasa yang kita akan tambahkan dalam pengolahan permen agar-agar pedada nantinya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tahapan umum dari pengolahan produknya. Jadi dari pengolahan produk sirup, serbuk, kemudian ada selai dan permen itu ada tahapan umumnya yaitu ada kesamaan tahapan. Jadi di sini saya sebut tahapan umum. Yang pertama itu ada proses ekstraksi. Proses ekstraksi ini yaitu proses kita mengambil sari dari buah pedadanya tadi. Nah, kemudian ada proses penambahan bahan baku seperti nanti kita dari proses pengambilan sari buah pedada, tinggal kita tambahkan bahan baku lainnya yaitu ada gula, garam, asam sitrat, tepung agar-agar, dan sebagainya. Kemudian proses selanjutannya yaitu ada proses perebusan, penjemuran, penyekristalan, dan nanti akan disampaikan lebih rinci melalui video tutorial yang sudah kami siapkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan proses ekstraksi sari buah pedada. Nah, dalam proses ekstraksi ini kita melalui 5 tahapan penting, yaitu yang pertama kita melakukan perebusan terlebih dahulu, perebusan dari buah pedadanya. Perebusan yang pertama ini bertujuan untuk menghilangkan getah getah yang dimiliki dari tanaman pedada tadi. Kemudian karena buahnya tadi itu keras, juga proses perebusan ini bisa untuk melembutkan si buahnya tadi, untuk bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu yang kedua tahap pengupasan kulit buah dan tahap pemotongan buah. Adapun tujuan pemotongan buah ini untuk mempercepat proses selanjutnya yaitu proses ketika daging buah terpisah dengan biji-bijinya nantinya. Nah, setelah dilakukan pengupasan kulit buah dan pemotongan buah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap perebusan lagi, yaitu perebusan yang kedua. Nah, perebusan kedua ini itulah untuk mengambil sari-sari dari si buah pedadanya tadi. Nah, ketika buahnya direbus, itu sari-sarinya akan keluar setelah dilakukan perebusan. Kita saring dan kita hancurkan terlebih dahulu si buahnya tadi. Mungkin waktu kita potong itu kan memang sudah kecil-kecil dan direbus itu memang buahnya nanti bakal membuyar gitu, bakal hancur dengan sendirinya melalui proses perebusan. Namun mungkin tidak semua buahnya itu akan hancur, jadi perlu kita hancurkan lagi si buahnya tadi dan kita lakukan penyaringan. Nah, penyaringan yang pertama yaitu menggunakan saringan biasa yang yang lubangnya agak besar-besar itu ibu-ibu buat memisahkan si air dan biji-biji dari buah pedada dan daging buah pedada yang masih kasar. Kemudian dari hasil saringan pertama ini kita akan lakukan lagi penyaringan yang kedua yaitu menggunakan kain. Jadi kain ini bertujuan untuk memisahkan lagi dari yang proses penyaringan pertama itu bakal ada endapan halus dari si sari buah pedada tadi. Jadi kita saring lagi menggunakan kain biar si endapan halusnya ini terpisah dengan air sari dari buah pedadanya tadi. Nah, setelah itu sari buah pedada pun siap diolah untuk ke tahap selanjutnya. Nah, itulah proses ekstraksi dari sari buah pedada. Nah,
Ini tadi Ibu, dari hasil proses ekstraksi buah pedada itu, misalkan air ekstrak pedada yang kita bakal olah lebih lanjut untuk menjadi sirup, dan produk turunannya itu minuman kemasan, dan bisa menjadi serbuk dan permen. Kemudian dalam proses ekstraksi sari buah pedada ini menghasilkan produk lain yaitu berupa tadi pada penyaringan pertama yaitu ada ampas kasar yaitu berupa biji dan daging buah yang kasar itu yang bisa kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk dari limbah buah pedada. Kemudian pada penyaringan kedua tadi ada ampas halus dari buah pedada itu yang kita bakal gunakan menjadi bahan baku selai pedada. Kita lanjut ke proses tambahan dan proses lanjutan. Pertama, saya akan untuk pembuatan sirup dan minuman kemasan itu, sari dari hasil ekstraksi buah pedada tadi akan kita lakukan perebusan 2 kali dengan penambahan gula, garam, dan asam sitrat. Nah, sehingga menghasilkan produk sirup dan minuman kemasan. Perebusan 2 kali ini ada jedanya gitu. Rebusan pertama kita lakukan selama 1 jam, kemudian hasil rebusan pertama itu kita diamkan selama semalaman gitu, kemudian besoknya itu bakal ada endapannya lagi. Kita ambil bagian yang jernih saja atau air yang benar-benar tanpa endapan, baru kita rebus lagi untuk memperpanjang masa tahan dari produk tadi. Dan untuk kalau untuk sirup itu untuk mengentalkan. Nah, kalau untuk minuman kemasan tadi, si sirupnya tadi kita larutkan bersama air dan kita rebus sehingga jadilah produk minuman kemasan. Kemudian untuk pembuatan serbuk instan, kita juga menggunakan sari hasil ekstraksi dari buah pedada tadi. Nah, kita lakukan pemasakan di atas kompor, kita tambahkan gula, garam, dan asam sitrat, dan kita masak sampai mengental. Itu sampai mengental, sampai kita rasa airnya itu benar-benar berkurang, dan setelah benar-benar mengental, kita matikan kompornya, dan kita aduk dengan cepat untuk masuk ke proses pengkristalan, sehingga menjadilah serbuk instan dari buah pedada. Lanjut produk berikutnya yaitu permen agar. Nah, di permen agar kita juga menggunakan sari hasil ekstraksinya. Nah, di dalam proses pembuatan agar, kita lakukan perebusan. Sebelumnya kita tambahkan juga tepung bubuk agar, ada gula, garam, dan asam sitrat. Nah, kita lakukan perebusan. Setelah ini sarinya kita rebus bersama agar, gula, dan sitrat. Kita rebus sampai dia benar-benar mengental. Kemudian setelah mengental, kita lakukan pencetakan dan kita diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar adonannya benar-benar mengeras. Kita kemudian kita lakukan pemotongan sesuai yang kita inginkan, misalkan mau sebesar apa permennya. Kemudian setelah kita potong-potong, kita lakukan penjemuran untuk permennya tadi. Kita jemur menggunakan panas matahari langsung. Disarankan ini kita menjemurnya kondisi yang daerahnya itu tidak berdebu gitu, sehingga permennya tadi tidak terkontaminasi oleh debu. Atau bisa juga kita tutup, kita lapis dengan plastik atau dengan apa saat proses penjemuran, sehingga permennya itu benar-benar higienis dari proses pembuatannya. Dan yang terakhir, untuk pembuatan mie selai, kita menggunakan ampas halus buah dari sisa ekstraksi pada penyaringan kedua. Nah, ampas halusnya tadi tinggal kita tambahkan gula, garam, dan sitrat, kemudian kita masak sampai mengental. Nah, jadilah produk yaitu selai dari buah pedada. Pengolahan limbah dari buah pedada ini, pertama kita sisihkan limbah kulit, mulai dari kulit, biji, dan ampas kasar buah pedada. Oh iya, jadi kita tidak hanya memakai dari ampas kasar buah pedada tadi, ibu-ibu, seperti biji dan daging itu, tapi kita juga dari kulit dan biji, pokoknya yang masih terkait pedada yang tidak digunakan tadi kita sisihkan.
Dan kemudian kita masuk ke proses penambahan air, gula, dan EM4. Nah, si EM4 tadi merupakan mikroba yang menguntungkan yang bisa mempercepat proses limbahnya ini berubah menjadi pupuk cair. Nah, untuk bisa mengubah si limbahnya tadi menjadi pupuk cair itu melalui proses fermentasi anaerob, ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu masih terasa asing dengan proses fermentasi anaerob ini. Jadi proses fermentasi anaerob ini adalah proses fermentasi yang tidak melibatkan oksigen. Nah, jadi nanti limbah-limbahnya tadi kan kita kumpulkan jadi satu, terus kita tambahkan air, gula, dan PM4 ini, terus kita masukkan ke wadah yang tertutup. Nah, di wadah tertutup itulah terjadi proses fermentasi yang akan dilakukan oleh mikroba yang ada pada EM4 dan ada dengan mikroba yang udah terdapat pada limbahnya yang sebelumnya. Misalnya di buah itu kan memang sudah ada mikrobanya, namun ditambah mikroba yang lebih menguntungkan dari produk EM4 ini, maka terjadilah fermentasi dalam keadaan tertutup tanpa udara, tanpa oksigen. Maka disebutlah prosesnya itu menjadi proses fermentasi anaerob. Nah, inilah pengolahan limbah menjadi pupuk tadi bertujuan agar kita tidak menyanyiakan sedikit pun dari produk pedada ini. Jadi dari buah, kulit, dan intinya bisa kita gunakan semuanya menjadi produk yang berguna dan bermanfaat secara ekonomi dan maupun secara lingkungan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai uh, materi diskusi mengenai manfaat dan pengolahan produk pedada. Semoga aci-aci semua bisa memahami penjelasan dari saya. Maaf jika rada berbelit-belit. Mungkin kalau ada yang bingung atau kalimat yang kurang dimengerti, kita Aci-Aci bisa sampaikan di forum diskusi yang akan kita buka pada WhatsApp group. Terima kasih untuk Aci-Aci sekalian yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari tim Ultrapet. Saya berharap semoga penyampaian materi melalui media video ini tidak mengurangi esensi kita dalam melanjutkan program Ultrapet ini. Terima kasih saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.